Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berkat dalam. Sebentar lagi kita akan memulai. Kita akan mendahulukan dengan doa Santo Mikael. Saudara Mikael yang akan membawakan doa. Nama Bapa, Santo Mikael, bantulah dan lindungilah kami dalam perang melawan kejahatan dan tipu daya setan. Kami mohon dengan rendah hati, kiranya Allah menghukumnya dan Engkau menerima kehadiran surga dengan kekuatan ilahi. Usaha kembali ke dalam neraka, setan dan kerajaan lainnya yang berkeliaran di atas bumi yang dan merasakan segala jiwa. Amin. Santo Mikael. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita mulai persekutuan doa ini, saya akan memperkenalkan tim persekutuan doa Santo Pius X Karanganyar. Malam hari ini pembicara adalah Bapak Antonius Dedi Prastyo. Tim pujian kami, player kami Bapak Edi, singer kami yang pertama Ibu Ami, berikutnya Ibu Wuri Handayani, Ibu Tri Lestari, Katerina Tri Lestari, Ibu Miono, Ibu Agustina, dan saya sendiri Selviana Yusufinarti. Di sini kami dan multimedia kami itu ada saudari Hana dan saudara Dipo. Tetapi malam hari ini saudari Hana tidak bisa hadir karena saudari Hana masih bekerja dan keluar kota. Terima kasih, inilah tim kami. Kami akan memulai persekutuan doa. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Berkat dalam. Shalom. Bagaimana? Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Ada sukacita. Sukacita di tempat ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian gelora sukacita. Biarlah sukacita bergelora dalam hati kita. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah, bersyukur.
puji syukur. Kami mau bersorak haleluya, tinggikan nama Tuhan. Segala puji syukur. percaya kami hadir di sini itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu. Kami datang ke sini bukan secara kebetulan, tetapi semua itu karena campur tangan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, Sembah
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur bagimu Tuhan, atas berkat dan kasih karunia-Mu yang selalu baru kami rasakan. Terlebih pada hari ini, malam hari ini, kami percaya karena kemurahan-Mu, kami persekutuan doa Santo Pius X boleh bersatu hati bersama dengan persekutuan doa Santo Mikael untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertailah kami dalam persekutuan doa ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hingga dapat berjalan dengan lancar selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yang hadir di sini Tuhan, kami sadar akan keraguan kami. Kami sadar akan dosa dan kesalahan kami. Kami datang memohon ampun kepada-Mu Tuhan. Dengan merendahkan diri kami Tuhan, kami datang kepada-Mu. Dengan rendah hati. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, jika hari ini dengan perbuatanku menyakiti orang lain. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan yang kurang bersyukur atas segala rahmat-Mu. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, aku yang sering melakukan kesalahan yang sama. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan, karena kurang bersyukur atas pemberian-Mu. Ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah aku ya Tuhan.
kami boleh mengalami pengampunan dari-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk mengenal dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, ini kami mau masuk hadirat-Mu, lebih dalam menyembah Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan. Kekuatan kami hanya ada dalam hadirat-Mu.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Jamaah kami satu persatu Tuhan. Kami rindu Kau hadir dalam diri kami. Kami mau mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Sabda-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Aku mengasihi Engkau Yesus. Beliau Tuhan untuk mewartakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sabda-Mu memberi kekuatan bagi kami dan mengubah hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyukai hati-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk. Shalom. Berkah dalam. Tadi sudah diperkenalkan sih. Nama saya Antonius Dedi Prastia. Saya sekarang menjadi penjuluh agama Katolik di kantor Kemenang Karanganyar, dan saya diperbantukan jadi sebagai pembantu saja, diperbantukan menjadi guru agama di SMK Kanisius, di SMA Negeri 2, membantu di paroki, membantu romonya jadi prodiakon, menjadi katekis, menemani kelompok kategorial termasuk beliau-beliau ini dan kelompok yang lain. Yang tugas saya membantu romo. Nah, malam hari ini
tema yang diberikan ini betul. Kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui tema ini. Dan saya tidak membawa Alkitab, tidak membawa Injil, karena saya yakin yang hadir di sinilah Injilnya. Jadi saya hanya membuka saja. Nanti saya tampilkan gambar-gambar yang akan mengingat kita akan peristiwa itu, Injilnya ini, kitab sucinya ini, dan seterusnya. Nanti kita akan kilas untuk mendalami merenungkan ini. Kebangkitannya membuahkan sukacita, betul? Kita bahas satu-satu dulu nih, kita harus komit dulu, adil dulu. Nyanyi ini siapa? Yakin ya? Jadi bisa kita ganti kebangkitan Yesus, begitu ya? Kebangkitan Yesus membangkitkan sukacita. Pertanyaan kedua, yang loncat tadi sukacita ya? Sukacita. Yang sukacita siapa? Kita. Sepakat itu sih. Jadi kebangkitan Yesus membuahkan sukacita kita. Pertanyaannya sekarang, kebangkitan Yesus tadi di dalam liturgi disebut apa? Kita merayakan apa? Kebangkitan Paskah. Tadi maksudnya begini, Paskah Tuhan membuahkan sukacita kita. Betul? Saya cek, benar tidak masuk. Kita baru saja Paskah ini, dan sini sekarang ini masih masa Paskah ya. Masa Paskah sampai kapan? Besok? Orang Katolik harus tahu. Sampai? Pentakosta. Nah sekarang Paskah yang kemarin Paskah itu ada yang nggak hadir, ada yang nggak bisa. Angkat tangan. Jujur saja nggak. Misal, ingat ya, Paskah itu rentetannya panjang. Kamis putih itu 3 hari Paskah. Kamis putih semua hadir? Yang nggak hadir? Orang aku. Saya anggap hadir. Terus Jumat Agung hadir semua? Nah ini yang seringkali ini yang jadi masalah. Sebelum Minggu pagi itu namanya Vigili Paskah, ya? Ada? Yakin ya? Minggu Paskah pagi? Ayo, ini gak ada suara yang di sini. Ini seringkali terus milih, aku Minggu Paskah kan untuk anak-anak. Sehingga terus seringkali terus di skip. Aku sudah Sabtu malamnya kan sudah, sehingga minggunya dan tidak merasa perlu. Ada nggak ada? Ini juga. Nah, ini yang pas. Ini yang beliau ini dibanding saya tanya dulu yang ini. Taruh di sini, Jeng. Berapa bacaan Vigil? Jenengan. Sama. Yang di sini loh, maksud taruh di sini berapa bacaan? Masih ingat Pak? Belum pernah lali. Vigili Paskah. Kalau hadir pasti tahu. Bacaannya banyak. Karena kami ini seumur katanya, seumur karenanya baru sekali tahun ini full 9 bacaan. Itu rangkaian Paskah yang full. Dan selama ini kita sunat terus. Kita sunat 5. Tahun ini karangannya Promotri memutuskan 9. Ya. Sehingga memang kalau mereka teler ngantuk-ngantuk ya. Tapi bahwa ingat Minggu Paskah inilah sebetulnya yang kita akan renungkan. Kan
Karena rangkaian Paskah ini titiknya ada di Minggu pagi. Karena perayaan Paskah itu ya Minggu. Vigili Paskah, vigili itu kita dalam keheningan menantikan saat misteri kasih. Dan ini, tapi ya tadi nggak hadir pun nggak masalah karena kita akan melihat. Oh sudah terlanjur toh. Kita akan melihat supaya kita merefleksikan supaya tahu betapa pentingnya Paskah. Kita akan melihat dari gambar-gambar nanti kita akan lihat ya bahwa kenapa kok nggak bangun pagi? Jangankan kita, beliau yang dekat dengan Tuhan dan setiap hari bersama Tuhan 3 tahun. Tidak juga. Kita lihat. Ingat peristiwanya? Nah, Paskah kita yang inti adalah 3 hari Paskah, tapi ditarik ke sana mulai dari sini. Ini peristiwa Minggu pagi. Kita bisa melihat perubahan suatu pribadi manusia. Pada saat itu kita lihat dari gambar betapa Yesus dilulukan. Hosana, putra Raja Daud. Hosana, terpujilah. Kan gegap gempita. Waktu itu kurnya yang dikarangannya dipuji. Kebetulan karena saya jadi anggota. Kami menyanyi dengan begitu semangat. Bisa dirasakan suasana di sana. Betapa masyarakat, rakyat di sekitar begitu mengeluhkan hadirnya sosok yang mereka harapkan, mereka dambakan sebagai raja di raja nantinya. Coba kalau saya tanya pada jenengan ada di sini, kalau jenengan ada di situ dan menjadi bagian dari ini rakyat, perasaan apa yang jenengan rasakan? Apa? Senang, apa? Sukacita, bangga. Yang ibu-ibu nggak ada perasaan apa-apa. Ini ibu, ini banyak ibu lagi. Nah ini banyak ibu. Perasaan apa kira-kira kalau di sana melihat Yesus? Ya meskipun agak aneh ya, naik keledai, bukan kuda kan, naik keledai pelan-pelan. Tapi besar. Kira-kira ibu waktu kalau di sana kira-kira perasaan bagaimana waktu itu? Terharunya mungkin. Terharu seperti kok mau nangis. Terharunya dalam konteks bahagia, gembira. Apalagi kalau ini mereka yang mendampingi Yesus, para rasul yang ada di sekitar Yesus. Apa yang dirasakan kira-kira? Kalau jenengan merasa salah satu rasul Yesus waktu itu kira-kira saat di sana dan rakyat semuanya, wih, ini raja kita. Enggak. Apa yang dipikirkan dalam bangga itu? Lopenya sesak. Besar kepala itu. Di sana bisa jadi yang terjadi para rasul itu, wih, sana tuh bisa jadi menteri, perdana menteri, gitu. Kan memang jadi raja ya. Sang guru ini jadi raja toh. Maka aku yang 3 tahun bersama beliau, wah, aku nanti jadi pejabat. Bangga, sukacita memang. Ini yang terjadi pada Minggu pagi. Dan hebatnya, plus-plusnya ini para murid. Ini peristiwa apa? Kamis Putih. Kamis Putih itu kuncinya apa? Ekaristi. Jadi perjamuan terakhir kuncinya di sana. Namun ada peristiwa unik yang hanya ada di Yohanes. Jangan nanti dicari. Hanya ada di Injil Yohanes. Peristiwa ini. Bahwa peristiwa bagaimana sang guru berhutang membasuh kaki. Sini nggak ada fotonya. Kalau perhatikan Romo waktu Kamis Putih nyium kakinya tidak?
Tanya ini kok saya tanya yang ini, kalau saya ini pasti saya tahu. Tidak. Jadi kami yang itu memang it's okay. Bapak Paus pun Paus Francis kaki. Saya kira Yesus pun demikian. Maka perlakuan istimewa kepada para murid dengan nasihat akhir, kalau aku yang kau sebut guru dan Tuhan bagimu melakukan seperti ini, maka lakukanlah kamu di antara yang lain, saling melayani. Ini suatu perlakuan istimewa, kedekatan menyatukan. Namun apa yang terjadi? Ini peristiwa apa? Jumat Agung. Dan disinilah terjadi yang dikatakan Yesus setelah perjamuan terakhir. Ini nanti bisa dicek yang ini ya. Matius, Markus ini sama. Referensinya di Zakaria, Nabi Zakaria ya, bukan Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, tapi Zakaria Nabi kecil di Perjanjian Lama. Jadi ini Yesus mengungkapkan bahwa malam ini juga imanmu akan terguncang karena aku. Nah, dari referensinya ke Zakaria ini Yesus menambahkan bahwa sang gembala akan dibunuh dan para domba-dombanya ambil menyebar, dan itu terjadi. Apa yang dikatakan Yesus sebelum terjadi ini terjadilah. Pada saat ini tadi para ibu bapak, anak-anak, semua masyarakat yang tadi Hosana, pada saat ini apa yang terjadi? Salibkan. Ini suara saya ini persis waktu korban kemarin tuh. Waktu pasif. Masih tidak. Tapi maksudnya ungkapan emosi betapa yang dulu mengeluhkan kemudian jatuh. Para murid pun 3 tahun bersama jatuh ambyar. Jadi keempat ambyar. Dia yang diharapkan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dia yang harusnya menjadi raja, yang dimuliakan, ternyata membiarkan diri dicambuki, didera, geret-geret, manggul salib, dipaku, tergantung di sana. Darah-darah. Disebutkan oleh Nabi Yesaya, dilupakan, tidak lupa manusia lagi. Inilah peristiwa yang pada 2000 tahun yang lalu terjadi. Dan ini menjadi kilasan betapa kita manusia ini menjadi naik turun di dalam memahami, menghidupi iman kita. Iman, harapan, kasih bisa luruh, bisa jatuh kalau kita tidak menangkap esensinya. Nah, peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah kubur kosong. Maka di dalam 4 Injil, peristiwa kubur kosong ini beberapa variasi. Pada intinya, pengalaman kebangkitan yang awal ini tidak langsung membuahkan sukacita. Makanya kalau judul tadi, kebangkitannya membuahkan sukacita, ada benarnya. Pertama saya merasa sekilas ini kurang tepat. Tapi kemudian karena kalimatnya adalah
membuahkan sukacita. Oh, ada benarnya. Ada benar. Karena apa? Buah ini kan tidak langsung matang gitu. Perlu proses panen untuk namanya membuahkan, berbuah. Ambil intinya buah. Buah ini kan dari bunga dulu. Kemudian bunga kecil. Apa istilahnya, Pak? Terus sampai mengalami kepenuhan, mulai ranum, ya, matang, baru enak dimakan. Perlu waktu. Maka kebangkitannya membuahkan sukacita itu benar di dalam konsep kalimat itu. Karena memang untuk sampai ke sukacita tidak gampang. Para murid pun yang dekat dengan Yesus saja tidak gampang. Dari pengalaman pertama itu kubur kosong. Mereka yang hanya lihat hanya kain kafan. Sudah ada yang pernah ke Roma? Ini disimpan di Turin, di Basilika, di salah satu basilika Segap. Ini tersimpan di sana. Dan diteliti oleh para ahli zaman sekarang, benar gambar bercak darahnya itu kalau dinegatifkan itu kemudian tergambar wajah Yesus yang kita kenal. Jadi sini enggak ada Yesus ya. Yesusnya kita aja ya di sini. Peristiwa ini menjadi realitas. Tapi bahwa penampakan Yesus mulai terjadi. Ini siapa? Langsung saja. Ini Maria Magdalena. Hanya ada di Yohanes ya. Karena di Matius itu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Maria Magdalena dan wanita lain. Dan gitu. Ada satunya para wanita. Nah, jadi ada varian pengungkapan di dalam setiap Injil berbeda. Ini Maria Magdalena ada di Yohanes karena saya menemukan gambarnya hanya ini. Jadi referensinya yang di Yohanes. Saya mencari Maria yang lainnya, nggak ada ya yang gambarnya. Mungkin waktu itu nggak ada yang foto, jadinya. Makanya pentingnya dokumen ini kan itu. Jadi itu anak cucu kita tahu ada. Nah, mereka yang tadi kehilangan iman, kepercayaan, harapan, balik kampung. Emmaus. Lihat wajah mereka ya. Ini dua orang suntrut ya. Orang yang tidak ada pengharapan kosong. Aku belum tahu berpengharapan besar ya, ternyata hanya segitu. Jatuh. Luar biasa peristiwa menggoncangkan seperti yang dikatakan Yesus. Imannya betul-betul tergoncang. Tapi Yesus, nah ini Tuhan begitu mengasihi untuk satu-satunya membuktikan kebangkitan. Ya, beliau harus tampil. Di Injil yang lain itu ada malaikat yang memberitahu bahwa apa yang kamu cari, siapa yang kamu cari? Oh, dia sudah bangkit. Nanti jangan menunggu di Galilea. Beritahu saudara-saudara. Prosesnya di sana. Tapi bahwa ini di saat mereka bersama masih ada keterkejutan, ketakutan, seperti melihat hantu. Karena memang kaget, memang jelas mereka melihat mati dengan cara seperti itu. Kok tahu-tahu muncul ini ya enggak. Kalau kita sendiri tahu-tahu saudara kita, keluarga kita yang jelas sudah meninggal, tahu-tahu pelatih mesti perasaan sama seperti para murid ini. Namun Yesus mengatakan salam sejahtera bagi, jangan takut. Masih kelihatan tahu ada ikan goreng. Kalau
dinjel itu ikan goreng sekarang bisa minta bakmi, bisa terserah. Ya maksudnya aku buktikan aku maaf juga loh. Ya, berkata apa yang sering biasanya ternyata senang nikah. Bicara. Thomas di dalam konsep hidupnya pribadi yang lain tetap diteguhkan. Ini di Tiberias mereka pun Petrus dan teman-temannya ini Petrus, saudara Petrus apa? Andreas. Yakobus saudaranya? Yakobus ada dua. Yakobus kakaknya Yohanes, ada Yakobus lain bahwa biasanya mereka kompak karena mereka memang nelayan. Mereka ini anak nelayan, jadi aktivitasnya banyak ini diteguhkan di sana. Dan begitu banyak penampakan. Berapa lama Yesus harus meneguhkan, membangkitkan kembali imannya yang jatuh, harapannya yang hilang. Berapa lama? 40 hari. Udah pinter-pinter itu, sudah betul. Jadi konsep betapa berbuah tadi ternyata nggak gampang. Yesus itu membangkitkan dia dalam orang yang kemurungan. Orang yang kalau sudah putus asa kan murung ya. Itu dibangkitkan, diteguhkan kembali 40 hari. Sampai kemudian di titik ini apa? Kenaikan Yesus di sana. Beliau memberikan amanat agung, pesan terakhir sebelum kembali ke surga. Masih ingat? Salah satunya itu janji Roh Kudus. Yang pertama ada dua. Amanat agung itu ada dua, harus diingat. Janji akan datangnya sang penolong, sang penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang pertama amanat perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Injilnya begitu, anak. Woi, ini dibanting. Sip. Amanat ini memberikan suatu tugas yang memang kemudian inilah yang harus kita tindak lanjuti untuk mewartakan Injil di dalam kehidupan kita. Sampai titik ini di mana sebenarnya sukacita itu terjadi mulai dari sini. Kalau dihitung dari ini kita balik dari kenaikan ke Pentakosta ada berapa hari? 10 hari. Mana Pentakosta itu 50 hari. Sebetulnya kalau apa itu Pentakosta? Yang benar adalah 50 hari. Hanya pada saat 50 hari kita sebut Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, kan gitu kan? Tapi bahwa nama Pentakosta itu itu 50. Nah, 10 hari di dalam penantian apa yang kita lakukan? Gereja nanti melakukan novena 9 hari. Ya, begitu kenaikan, kemudian kita masuk ke novena Roh Kudus. Ini istimewa. Ini makanya ini kuduli. Ini PKK. Kalau PD yang lain monggo ya. Saya beberapa waktu lalu saya melayani di luar konteks ini di rumah sakit RSUD Karanganyar, pelayanan dan ikumeni. Jadi banyak teman yang dari Kristen Protestan, gereja lain. Kemudian air mancur
dan Ajidatama yang paling. Nah itu saya tanyakan proses-proses apa yang kita alami mereka tidak punya. Makanya ini menjadi kekasan bagaimana gereja Katolik mengolah, membina, menumbuh kembangkan umat dengan sistematika. Makanya liturgi ini kita ikuti supaya kemudian kita bisa mengalami kepenuhan di dalam pemahaman iman kita, di dalam cara konsep iman Katolik. Maka ini di saat kita menantikan sesuatu, yaitu Roh Kudus, kita siapkan. Maka ini sebetulnya menjadi kewajiban persekutuan doa karismatik Katolik ini kan kuncinya kan difusinya, disebut difusi deh. Difusinya kan ke Roh Kudus gitu. Ini mesti ada komitmen untuk itu novena. Karena harus secara istimewa menyiapkan diri sampai kemudian Pentakosta. Dan di Pentakosta inilah konsep sukacita tadi mengalami kepenuhan. Nah, ini buah roh yang di sana. Itulah roh sukacita. Jadi kebangkitan Yesus membuahkan sukacita kita itu terjadi mengalami kepenuhan di saat kita mengalami pengalaman roh di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, sukacita kita itu tidak sejati. Tidak sejati itu maksudnya begini. Karena orang Indonesia ini kan kalimat sukacita, kemudian lawannya apa? Duka cita, kan gitu gampang ya. Sukacita, duka cita di hati. Sukacita seringkali kita timbul tenggelam kalau tidak memiliki dasar. Di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap oke, hal yang baik, sukacita. Tapi di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap, yang anggap itu sebenarnya kita tidak sesuai harapan, betul, menjadi duka cita. Namun di saat kita hidup di dalam roh, buah roh, salah satunya adalah roh sukacita itu tinggal di dalam kita, maka apapun kondisi kita ada sukacita di sana. Nanti kita akan ulas ini supaya lebih. Ini sedikit katekisme ya. Hanya untuk memberikan kekuatan pada kita. Kebangkitan itu sebenarnya bagaimana supaya kemudian kita bisa semakin paham. Karena kebangkitan ini, kebangkitan Yesus itu pun menjadi polemik hingga saat ini. Orang Yahudi yang masih memegang Taurat tidak pernah mengakui. Orang Islam, saudara kita yang Islam, tidak mengakui. Karena bagi mereka, orang Islam yang disalib malah bukan Yesus dan sebagainya, sehingga peristiwa mati bangkit tidak ada, berbeda. Nah kita ini untuk menunjukkan betapa kenapa Tuhan harus bangkit di sini. Satu, sebagai bukti kemenangan, ya, tanda kemenangan atas dosa yang senjata pamungkasnya adalah maut. Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia, menunjukkan 100% manusia tuntas menjadi manusia dengan segala keberadaan, yaitu mengalami maut. Kita semua akan mengalami maut. Setuju ya? Kita semua akan mengalami maut. Hanya kapannya yang kita tidak tahu. Ada yang mau duluan? Aduh Gusti, itu yang kalimat yang betul. Sendiko dawuh saja. Tapi intinya kebangkitan Yesus untuk membuktikan kemenangan
dia atas dosa. Yang senjata pamungkasnya adalah maut. Karena apa? Di dalam masa karya Yesus 3 tahun itu Yesus sudah terus diterorkan oleh para tua-tua, ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Yesus ini melanggar Sabat. Betul ya? Ini salah satunya nanti bisa dicek di Yohanes 9. Kemudian Yesus dicap sebagai orang yang menghujat Allah dengan menyamakan diri dengan Allah, bersekutu dengan Beelzebul. Tentu dengan kebangkitan Yesus, maka salah. Ya, setuju ya? Ini salah. Kalau saya biasa ngoreksi pekerjaan anak-anak kan gitu. Oh, jawabannya salah. Ya, salah kan gitu ya. Ini pernyataan ini yang digembar-gembar oleh para tua-tua tidak benar. Maka pembuktian kebangkitan inilah yang menunjukkan sejatinya Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu bukti seluruh ajaran Yesus itu otentik dan konkret. Karena apa? Bayangkan Yesus pernah mengatakan memberikan air hidup, dan barang siapa yang minum air hidup tidak akan mati. Pernah dengar ya? Akulah roti yang telah turun, akan hidup selama-lamanya. Bahkan kemudian Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Betul ya? Kalimat yang terakhir ini terpakai begitu kuat di gereja Katolik sebelum Konsili Vatikan II, sehingga gereja Katolik sempat begitu kita dalam refleksi teologi sekarang begitu sombong menyatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Ini pernyataan gereja semesta yang kemudian gereja Katolik tertutup. Nah, setelah Konsili Vatikan II, Adagio Argumentum itu jendela dibukakan. Artinya gereja Katolik menerima adanya kebenaran yang lain untuk kemudian tidak menganggap diri paling hebat. Ini yang terjadi di masa tahun berapa? Ada yang ingat? Mulai? Ini tadi ada suara. Konsili Vatikan II mulai kapan? 1900. Kisarannya memang 64 sampai 65, 66 ya itu. Ada ya? Nah, konteks ini ya. Ini tentu benar. Nah, ketiga, meneguhkan ajaran ini bukan berasal dari manusia. Ini Gamaliel mengungkapkan. Gamaliel itu Imam Agung pada masa itu sempat mengungkapkan dalam rapat mereka bahwa kalau memang perbuatan yang berasal dari manusia pasti lenyap. Tapi ajaran Yesus sampai sekarang ada. Jadi, ini yang nubuat ini benar di dalam arti kalau memang hanya berasal dari manusia, maka akan hilang. Tapi ternyata tidak. Paulus yang menyatakan tanpa kebangkitan akan sia-sia iman kita. Ini oke. Jadi nubuat itu betul. Paulus apalagi? Karena semua gerak batin kita, semua karya kita akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Keempat, menyatakan kerajaan Allah mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Ini Paulus mengungkapkan. Ini di dalam benar semua ya. KGK tahu ya? Katekismus Gereja Katolik. Ini ada di rumusan itu. Kebangkitan Yesus ini bukti otoritas ilahinya benar. Nah, kira-kira 4 inilah yang ini saya mau ini cepat karena sudah ada kode waktu saya habis. Ini kunci yang lebih penting bahwa perayaan Paskah yang kita lakukan setiap tahun ini kuncinya
mengungkapkan keyakinan iman kita akan Kristus sang pemenang, gitu? Tapi bahwa yang di bawahnya yang penting, kebangkitan itu, kata Rasul Paulus kepada umat di Roma, bukan hanya milik Kristus sendiri, tetapi juga milik kita. Karena Kristuslah buah sulung kebangkitan. Itu di 1 Korintus. Maka pertanyaannya ada di sini. Lalu bagaimana dengan kita? Tanggung jawab kita. Kira-kira bagaimana? Kita harus ikut bangkit. Jadi, bahwa Kristus yang bangkit membuahkan sukacita harus menggerakkan kita untuk juga ikut ambil bagian di sana. Kita harus bangkit dari segala keberadaan kita untuk ambil bagian di sana. Ini yang kuncinya. Ingat ini ya. Ini apa? Gambar ini. Ini ya APP kita tahun ini. Ini sama tuh. Ini kan masih kaset. Masih Keuskupan Agung Semarang itu maksudnya. Kan gambarnya pasti sama. Tema apa sekarang? Prapaskah apa? Langit. Kita baru selesai ya nih. Rentetan Prapaskah kita berapa kali pertemuan? 5. Pasti bacanya enggak adil. 5 kita merenungkan. Sampai kemudian masuk ke Minggu Suci, Minggu Palma, Hari Paskah. Temanya sama. Apa? Ternyata ya lupa juga. Tinggal dalam Kristus. Itu kuncinya ini. Tinggal dalam Kristus. Hadirkan damai bagi sesama dan cinta. Jadi kuncinya di sini. Tinggal dalam Kristus. Segala sesuatu gerak hidup kita, sukacita kita kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, omong kosong. Sukacita hanya sekedar. Nanti kalau dibahas dikit oleh Tuhan, hidup kita sukacita ya berubah juga menjadi duka kita. Padahal sukacita itu dalam segala situasi hendaklah kamu sukacita di dalam Tuhan. Ini seringkali kan sekarang. Ini kuncinya nih. Tinggal dalam Kristus, kita renungkan, kita lihat di video refleksi bagaimana hidupku dalam keseharian sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai umat di lingkungan, sebagai di paroki dan seterusnya. Terutama pribadi. Jadi ini tantangan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh yang penting. Baca kitab suci. Bagaimana kita mengenali Tuhan, menanggapi sabda Tuhan ada di sana. Ekaristi, di mana dengan ekaristilah kita mengalami kepenuhan. Kita mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan bahkan kita menyambut Tuhan sendiri untuk masuk dalam kehidupan kita, tinggal dalam diri kita. Betul ya? Ekaristi menjadi istimewa. Nah ini. Kemudian dalam hidup kalian mengucap syukur. Ini mengucap syukur itu yang gak gampang. Karena bersyukur ini menjadi tantangan, tapi ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Ini kuncinya ya. Tinggal senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Pokok anggur kita rantingnya dan harus berbuah. Ini yang penting. Nah ini terakhir ya. Ini mengenal querere et salvum facere. Artinya apa? Mencari dan menyelamatkan. Ini apa? Moto beliau di sana. Kita saat tadi saya lihat Pak, ada keuskupan kita. Mencari dan menyelamatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Gambarannya seperti ini. Maka di situ kalimat ini ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Maka tema yang tadi itu akan mengalami kepenuhan di saat ini yang mau kita cari. Sampai kita harus sampai di sini.
bahwa kebangkitan Tuhan membuahkan sukacita kita, selanjutnya kebangkitan kita menjadi sukacita surga. Amin. Kebangkitan kita pribadi dengan segala kelemahan manusiawi kita harus jujur di hadapan Tuhan, namun kita harus bangkit bersama Tuhan. Di saat kita bisa menolong yang lain untuk ikut bangkit, itu bagian dari kita tergerak untuk membangkitkan yang lain bersama-sama. Maka kebangkitan semangat kita, kebangkitan iman, harapan, kasih kita, kebangkitan kesadaran kita, apapun, panjenengan boleh menambahi sendiri masing-masing. Tapi yang jelas, inilah hasil yang mau kita buat. Kebangkitan kita akan menjadi sukacita surgawi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Antonius Dedi Prasetyo. Kita lanjutkan dengan persembahan. Biar bumi akan berlalu. Terimalah persembahan kami yang dengan tulus kami haturkan kepadamu Tuhan. Kami mohon. Bapak yang baik, syukur dan terima kasih atas kebersamaan kami. Biar kesatuan hati, pikiran boleh semakin menunjukkan kami sebagai anak-anak-Mu yang saling mengasihi, sehingga kami boleh bertumbuh senantiasa di dalam iman, harapan, dan kasih akan Kau sendiri, sehingga kami boleh bangkit menjadi pribadi yang Kau pakai dalam kehidupan, penuh berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
juga untuk kami yang hadir di tempat ini. Kami mohon berkat, rahmat, kesehatan, keselamatan, juga kekuatan bagi kami di dalam persiaran di dunia ini, agar kami semakin tetap berharap hanya kepadamu saja dan setia untuk mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mohon. Kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang diajarkan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Allah sumber sukacita, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam persekutuan doa malam hari ini. Semoga kebersamaan dan sukacita yang kami alami pada malam hari ini betul-betul menjadi bukti nyata dari kasih-Mu. Dan semoga kami yang hadir di sini khususnya semakin setia untuk mengikuti Engkau, setia melaksanakan kehendak-Mu, dan siap mewartakan kasih kepada sesama kami dengan tulus dan kepenuhan hati. Bapa, sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini. Kami percayakan perlindungan, penyertaan kepadamu, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat dan kami boleh berkumpul dengan keluarga kami masing-masing dengan sukacita yang telah kami bawa dari tempat ini. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk istirahat malam nanti Tuhan, agar kami dapat boleh beristirahat dengan nyenyak dan besok pagi kami boleh bangun dengan badan dan jiwa yang sehat dan penuh semangat untuk kembali berkarya dan memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita teruskan dengan doa dengan lagu penutup. Berbahagialah bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Pak Edi. Ada pengumuman seperti. Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada PD Santo Pius 10 Karanganyar. Terima kasih juga untuk Pak yang memberikan renungan. Ada beberapa pengumuman juga yang akan saya sampaikan. PD Mikael akan mengundang Bapak Ibu kembali untuk PD bulan Mei tanggal 17 dengan tema meneladani semangat keibuan Maria dengan pembicara Ibu Evi dari Jogja. Kemudian untuk teman-teman ada penjualan kaos dari Keuskupan Agung Semarang dengan harga 110. Mohon teman-teman berpartisipasi untuk membeli kaos ini. Kemudian akan diadakan retret dari Kepikapan Surakarta tanggal 20 sampai 21 Mei di Santa Maria Tawangmangu. Dihimbau teman-teman bisa ikut retret ini. Setelah selesai PD jangan lupa kita foto bersama. Juga ini ada sedikit informasi dari Ketua Subek 5 Pak Arno, selamat datang. Silakan Pak Arno kalau mau memberikan sedikit pengumuman tentang Subek. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus,
Sugeng Dalu berkata, untuk kebanggaan saya bisa ngomong di persekutuan doa pembaruan Karismatik Katolik di Leco. Saat ini diundang oleh Ibu Pak kemarin ya, karena kami ketemu di ada warga yang betul tidak mampu, rumahnya lewat mau roboh itu, Ibu J, kita mau bantu untuk bangun itu, dan saya diminta nomor telepon dan saya diundang kemari. Yang saya kenal di sini malam hari ini ada dua, Bu Fafang dan Pak Antonius Dedi Prasetya. Ada dua. Nama saya Arno. Saya tinggal di Karanganyar juga, tinggalnya di Gunungrejo, Wonorejo Karanganyar. Parokinya ikut paroki Santo Aloysius Mojosongo, paroki baru. Saya pelayanan di sana sebagai ketua PSI juga di sana. Dan malam hari ini saya ingin sedikit memberikan informasi tentang sekolah evangelisasi pribadi eksekutif SEPEK namanya, SEPEK di bawah payung Uskupan Agung Semarang. Kebetulan saya ketuanya di Solo, ya Solo, Karanganyar, Klaten, dan sebagainya semuanya. Dan ini baru kami mulai, mungkin akan kita mulai bulan lawan hatinya bulan Agustus tanggal 6. Tujuan SEPEK ini ya tujuannya memang bagaimana kita diajak untuk lebih mengenal Tuhan, lebih dekat kembali. Wong Katolik ini biasanya orang pernah contohnya izin. Bisa dulu bawa mana bakti yang masa kecil ya. Setelah saya punya cucu ini kan enggak sosok ya akan belajar lebih baik lagi untuk menjadi anak Tuhan yang mengenal Injil. Di sini kita diajar di SEPEK ini, kita diajar untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi, menjadi orang awam yang aktif di gereja, mau melayani. Kita diajar di situ cuma nggak lama sih, 3 bulan setengah saja. Tapi buah dari sekolah evangelisasi pribadi eksekutif ini buahnya luar biasa. Kita akan semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dulu saya berpikir begini, surga itu seperti apa ya? Ini cerita sedikit saja tentang pengalaman saya di SEPEK. Surga itu kok mesti indah-indah gitu ya, nggak mikir dengan kesibukan gitu, nggak mikir HP, nggak mikir WA, nggak mikir nanti besok baru sekolah, besok saya harus rapat dengan ini, ketemu klien ini. Tuan saya kan usahanya kayu ya, saya usaha kayu, bikin mebel. Mohon maaf ya. Ini saya mau dengar sedikit tentang surga. Sedikit saja tentang surga. Dari SEPEK ini saya juga menemukan surga. Kan dulu kan surga itu kayak apa ya kan gitu. Pasti nggak mikir HP, nggak mikir klik-klik telepon, WA dan sebagainya. Di situ ada acara setelah pengajaran selama 3,5 bulan. Kita diajak rebus ya, retret pelutusan ya. Waktu itu saya di Wisma Salum di Bandungan ya, di Bandungan. Waktu itu padahal saya harus datang gitu, saya harus mewakili Solo, harus datang gitu, saya harus datang gitu. Sedangkan waktu itu saya benar-benar pekerjaan pas repot banget, karena saya selain main mebel, saya juga patronan mitra berhutani. Jadi waktu Desember itu kan retret itu Desember ya, pertengahan Desember. Jadi saya banyak pekerjaan, jodoh harus mengirisasi perhutani di Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Dan di situ saya harus banyak pekerjaan, tetapi saya harus retus kan gitu. Gimana ya? Wah, saya tenang saja. Nanti bawa HP atau di handle pakai HP aja sambil sekolah lagi kan gitu. Sambil sekolah retus itu. Perasaan saya kayak kita seperti ini, pelajaran kerjaan tidak. Di situ saya datangnya siang ya. Terus malam itu HP disuruh dikumpulkan. Dan saya bingung tuh ya. HP
Habis dikumpulkan lah pekerjaan piye, belum tuh saya tak dilema kok, tak serahkan tidak. Akhirnya semua habis serahkan semuanya, dikumpulkan. Pekerjaan piye ya, terus tanggal piye aku tuh banyak pejabat buruh kami yang harus saya hubungi. TPK itu harus saya koordinasi dengan mereka, ada beberapa klien dan saya pusing sudah itu gimana caranya nanti alasan dengan mereka gitu, malah saya kan mereka tidak tanggung jawab gitu. Tapi karena saya sudah diajar selama 3 bulan setengah di Blank, ya sudah saya percaya Tuhan terjadilah pada murid saya serahkan HP, sudah pasrah sudah. Dan disitulah saya menemukan surga. Di situ saya malam berdoa, tidur istirahat, pagi jam berapa? 5 berbunyi ding, kopi, bangun mandi ngopi, enak tenan nih ngopi. Habis ngopi terus kita doa. Habis doa ding sarapan. Kita sarapan ding selesai doa lagi. Pelajaran lagi sampai jam 12. Ding makan lagi. Terus gitu terus. Nanti ada snacknya jam 4. Ding. Jadi kegiatannya itu seperti itu aja beberapa hari itu. Saya kayak nggak mikir HP, nggak mikir apa ya. Saya pikir malam tuh merenung. Apa surga sebegini ya? Jadi di sini mau makan, berdoa, gojekan, mangan, berdoa, gojekan. Jadi saya nggak pegang HP berapa hari itu. Damai di hati itu ada betul. Nggak harus saya mantau HP, ada WA, ada ini, ada itu. Ternyata di sekolah saya pikir saya diajar untuk lebih mengenal Tuhan lebih dekat kembali. Saya pikir ini mengajak kita untuk terlibat dalam hidup menggereja. Mungkin kalau Pak Dedi ini kan seorang intikannya kan sudah pokoknya pengajarannya bagus, nanti jadi guru. Saya boleh Pak kami usulkan nanti. Di situ saya mengenal surga. Surga ini berarti sebegini ya, saya bilang gitu. Di Reptus ini loh, saya cuma belajar mengenal Tuhan lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Ada pencurahan Roh Kudus itu, begitu dekat sekali dengan Tuhan. Seolah-olah itu Tuhan itu dekat dengan kita gitu. Hanya mau makan, ngopi, sarapan, nyanyi puji-pujian, terus makan lagi, doa lagi, pelajaran, ding gitu. Di surga pun seperti itu. Saya lihat, makanya saya setelah saya pikir saya mau bikin buku, saya menemukan surga di dunia. Dari buku itu, dari tulisan itu banyak orang baca gitu. Ternyata surga itu ya seperti itu. Besok surga itu ya damai dengan Tuhan, itu kayak intim banget. Kita dekat dengan Tuhan. Nggak mikir lagi pulsa, wifi, nggak mikir macam-macam lah, nggak mikir anak sekolah, anak kuliah, anak ini sudah ambil lagi. Pikirnya cuma firman Tuhan saja. Tadi firman Tuhan apa ya tadi ya? Baca. Wah, iya saya coba Injil. Saya sering sekarang setelah saya pikir saya lebih seolah-olah saya merasa tanggung jawab, siap diutus gitu. Siap diutus saya harus hidup menggereja. Saya harus terlibat di gereja. Saya harus berguna untuk orang-orang yang membutuhkan saya kan gitu. Nah, malam hari ini saya mengajak, mungkin ada saudara-saudari relasi yang mau sekolah self eksekutif ini, monggo nanti bisa menghubungi kami panitia kan. Nanti kami akan mari kita bersama-sama belajar. Ada pertanyaan memang dari beberapa audien yang ada, saya diundang ke dalam suatu acara Katolik juga. Kenapa kok eksekutif Pak gitu, Mas gitu. Saya juga ini memang Keuskupan ini menjaring umat. Jadi sekolah evangelisasi yang eksekutif itu untuk para pengusaha, untuk pekerja eksekutif ya, dokter, pengacara apa gitu. Dan di situ di dalam teman-teman saya pengajaran itu banyaknya pengusaha semuanya. Kalau kemarin saya kan gabung ya, Solo, Jogja, Semarang.
jomblo semua ya. Offline. Kalau saat ini kita offline-nya online, ini offline di Solo saja. Jadi Solo, nanti Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sragen. Kita kumpul jadi satu, semua pengusaha, semua eksekutif di situ kita belajar. Nanti kita pertemuannya di Orient selama 3 bulan setengah setiap minggu. 3 bulan setengah. Harapan saya ini banyak yang ikut ya. Saya punya target. Kita Solo ini, sekolah Solo ini punya target kalau bisa 50 orang saja. 50 orang saja. Monggo. Ini saya kadang-kadang seperti ini kok. Saya setelah saya set act ini, saya lebih menyadari lagi. Memang waktu yang Tuhan berikan itu sedikit saya harus belajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Gini, saat ini kita diberi bonus ya, usia ya, bonus usia, waktu yang banyak sama Tuhan. Ini waktunya saya kira bukan banyak sekali sama Tuhan itu. Kalau cuma 3 bulan setengah kita untuk mengenal Tuhan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sedikit waktu untuk Tuhan kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat kembali di setback ini. Dan keuntungannya lagi, karena banyak pengusaha-pengusaha semua di setback ini. Jadi setelah itu kan kayak saya ketemu dengan ada beberapa teman-teman sekolah setback itu, ada yang butuh ini, butuh itu dan sebagainya sih. Jadi relasinya itu semakin intens gitu. Ada proyek, ada ini, ada itu kan gitu. Karena butuh kayu juga. Nanti pengusaha yang mungkin pabrik nanti butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Jadi kan semakin mengenal, semakin dekat. Semua pengusaha yang nggak kenal di Wonogiri jadi kenal saudara, jadi saudara di sana. Dulu saya di Semarang, ada di Semarang, ada di Jogja. Jadi saya begitu lebih dekat dengan teman-teman itu karena jadi menyatu. Jadi kami jadi saudara semuanya. Jadi kita menemukan saudara dan di situ kita juga diajar untuk mengenal Tuhan lebih dekat kembali. Dan saya yakin ini pasti ada yang pernah set act ya. Mungkin yang saya ada yang pernah set act, tunjuk tangan. Oke, banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 ya. Banyak. Sekedar tambahan aja. Siap. Ini memang PD Santo Mikael terbentuk itu memang wadah dari setback 1 dan setback 2, Pak. Setback 1 dan setback 2. Karena masih offline pada saat itu. Baik. Berarti dengan adanya alumni-alumni setback yang ada di PD Santo Mikael ini, harapan saya nanti tolonglah ajak teman-teman saudara relasi ya. Yang tolong ini kan pusat Solo ini minim banget, umatnya sedikit sekali sih. Maksudnya yang mau sekolah itu sedikit sekali. Jadi pengusaha-pengusaha muda ya apalagi. Kalau pengusaha muda itu kadang belajar susah sekali, susah banget. Terus saya kan awalnya kafe, lagi kita mengajak eksekutif muda untuk pengusaha-pengusaha muda itu bergabung di setback untuk setback 5 ini, setback 5. Monggo kita nanti dibantu untuk syukur ada domba-domba yang mungkin mau belajar lebih mengenal Tuhan lebih dekat kembali. Mari kita sukseskan untuk sekolah setback yang di Solo ini, karena kemarin cuma ada sedikit sih. Sekarang ini harapan kita maksudnya ada 50 lah. Kalau bisa 50 minimal 30 orang itu. Biar sekolah nanti nggak tombol. Jadi ajak teman-teman semuanya, nanti bisa hubungi saya, Bu Bambang atau siapa nanti. Kalau saya diundang ke Karanganyar ya monggo saya akan datang nanti pengusaha-pengusaha di Karanganyar ya. Jadi saya itu kan warga Solo, tapi sekarang punya beli di Solo itu saya di Katibiro Pak. Di Katibiro asli saya, tapi kata di Katibiro lingkungannya kurang bagus ya, karena lingkupnya wong itu kurang bagus lah, mabuk dan sebagainya. Alas itu kan orang jujur apa. Saya beli rumah di Bukit di daerah Wonorejo situ. Jadi saya bikin rumah di sana. Jadi saya ikutnya paroki Santo Rosus Besosongo. Jadi monggo Bapak Ibu, terima kasih waktunya. Nanti bila mana ada yang berminat, nanti bisa menghubungi saya. Saya mohon bantuan dari teman-teman kelasi, dari teman-teman setelah doa, seluruh
Karsudin Surakarta. Saya mohon bantuannya supaya sekolah SEFEK di Solo ini bisa sukses, bisa target. Semakin banyak anak-anak Tuhan dipanggil untuk bisa mengenal Tuhan lebih dekat kembali dengan sekolah SEFEK ini. Terima kasih waktunya. Sugeng Dalu. Berkata. Sebelum itu, saya dari tim Sambutius 10 dan teman-teman persekutuan doa mengucapkan banyak terima kasih kepada PD Santo Mikael yang telah menerima kami dengan penuh kasih, dengan begitu baik, dan kami sendiri juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami, kesalahan kami di dalam pelayanan pada malam hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan terima kasih banyak atas penyambutan dan penerimaan dari PD Santo Mikael. Kita bisa bangkit berdiri. Berbahagialah bagi kita yang kita ambil berkali. Begitu besar kasih.
segera menempatkan diri untuk berfoto. Ini kewajiban. Sebentar. Fotografer siap dulu. Tunggu aja. Terlalu panjang ya fotografer. Setengah lingkaran. Sebentar. Satu, dua, tiga, smile. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Jangan malu-malu kalau di desa PKL. Kita bergabung semua. Ayo Nang. Ya mari bergabung. Dari PKL di belakang. Yang merata besar bersama saya di belakang, monggo. Bentar. Bebek kok malah foto ini. Ayo. Bentar. Satu. Satu. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua, tiga. Sementara buka masker dulu, buka masker kan. Ya nih. Serasa. Satu,